Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Asdin ingin berbagi menyambung kembali video yang sebelumnya Bang Asdin upload tentang cara merawat sawit yang masih kecil ya. Untuk video kali ini Bang Asdin ingin membahas tentang cara merawat sawit yang sudah buah pasir. Ya, tentu cara merawat sawit yang masih kecil dengan buah pasir itu sudah berbeda ya, teman-teman. Ya, tapi sebelum Bang Asdin bahas, Bang Asdin ingin menyampaikan kalau teman-teman ingin bersedekah ya, karena ingat bersedekah itu bisa memperpanjang umur kita ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin bersedekah, yang tidak sempat bersedekah dengan uang, mohon atau bisa teman-teman bersedekah dengan cara subscribe channelnya Bang Asdin ini. Kenapa Bang Asdin katakan teman-teman bisa ikut bersedekah? Karena insya Allah sebagian dari hasil channelnya Bang Asdin ini Bang Asdin akan sumbangkan buat pembangunan masjid dan musola. Dan disitulah teman-teman dapat andil atau dapat pahala dengan mensubscribe channelnya Bang Asdin ini, karena hasilnya dari channel Bang Asdin ini Bang Asdin akan berikan kepada pendirian musola atau pendirian masjid atau kepada fakir miskin. Oke teman-teman, itu saja penyampaian dari Bang Asdin ya. Kita lanjut ke pembahasan video kita ya. Ya, jadi perawatan sawit yang masih yang buah pasir ya adalah seperti di video ini ya teman-teman. Kalau sawit buah pasir itu adalah sawit yang berbuah pertama ya teman-teman, seperti ini. Ini sawitnya masih sangat kecil-kecil ya. Kemudian apa perbedaan perawatannya Bang Asdin? Ya, kalau sawit yang sudah buah pasir begini, ini teman-teman sudah boleh melakukan pruning. Tapi ingat, pruningnya teman-teman masih harus memakai songko 3 ya teman-teman. Songko 3 itu adalah 3 pelepah di bawah buah ya. Jadi seperti ini ada buah, kemudian ini ada 3 pelepah di bawah buah ya. Itu teman-teman harus lakukan. Kenapa? Karena kalau teman-teman memakai pruning songko 2 atau songko 1 ya, atau songgo 1 atau songgo 2, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan sawit teman-teman menjadi stres ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana pruning songko 2 dan songko 1, silakan teman-teman scroll videonya Bang Asdin, cari ya, itu pasti ada di bagian bawah ya. Itu ada video tentang cara pruning songko 1 dan songko 2. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan, ada semua juga di situ ya. Ya, ini kemarin Bang Asdin sudah panen sawitnya ini ya teman-teman. Nah, kok bisa dipanen Bang Asdin? Apakah sawit buah pasir seperti ini bisa dijual? Ya, tentu bisa teman-teman. Tapi dengan catatan teman-teman sudah memiliki pohon sawit yang sudah bisa dijual ke pabrik buahnya ya, seperti ini. Karena di depan ini pohon sawitnya bosnya Bang Asdin ini sudah tinggi-tinggi, sudah egrekan. Kemudian ada juga yang baru dia tanam. Ini adalah masih buah pasir. Nah, ini buahnya bisa digabung teman-teman dengan buah yang sudah tinggi-tinggi atau yang sudah besar-besar atau yang sudah diterima di pabrik. Tapi kalau teman-teman mempunyai buah pasir ini, hanya punya buah pasir saja yang 1 hektar misalnya, punya lahan semuanya buah pasir tanpa belum ada sawit yang sudah produksi, yang sudah besar-besar buahnya, itu otomatis belum bisa dijual ya teman-teman. Tapi kalau misalnya 1 hektar buah pasir, 1 hektar sudah dodosan atau sudah bisa dijual ke pabrik, itu teman-teman bisa gabung. Kalau teman-teman gabungkan, itu bisa diterima di pabrik ya teman-teman. Kemudian itu perawatan yang pertama tadi adalah teman-teman sudah bisa memproning sawit teman-teman. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah buah pasir seperti ini, otomatis sudah ada buah. Nah, sudah ada buah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini buahnya dibiarkan busuk di pohon
Nah, itu yang Bang Astin katakan perawatan yang kedua. Jadi usahakan teman-teman, karena buah ini mungkin karena teman-teman malas, makanya teman-teman tidak panen. Kenapa? Karena untuk apa Bang Astin dipanen? Belum bisa juga dijual, ya. Nah, biarkan saja dia busuk di pohonnya itu, bikin capek-capek saja kita panen, ya. Nah, itu salah teman-teman. Kenapa? Karena menurut referensi dari petani sawit yang sudah berpengalaman, yang punya sawit yang Bang Astin bilang yang paling bagus dan is the best itu, ya, katanya kalau buah sawit ini dibiarkan busuk di pohonnya, itu akan membuat sawit itu stres. Kenapa? Karena buahnya pasti akan bertumpuk, ya. Dia pasti akan bertumpuk di pohon ini teman-teman, karena buah pertama, kemudian buah kedua, buah ketiga, itu pasti belum bisa dijual teman-teman, ya. Nah, kalau itu numpuk kayak tadi itu buahnya busuk-busuk, aduh, itu bisa mengotori pohon sawit juga, ya. Akan mengganggu lagi bunga-bunga baru yang akan muncul teman-teman, ya. Nah, cara satu-satunya ya setelah teman-teman pruning, ya, menggunakan pruning songko 3 tadi, kemudian teman-teman setiap misalnya 1 bulan sekali lah, ya, tiap 30 hari teman-teman buang buah yang sudah masak itu, teman-teman ambil, kemudian teman-teman panen, ya, kemudian simpan saja di pohonnya, ya, buah yang sudah masak itu, ya. Itu supaya tidak busuk di pohon. Atau lebih bagusnya lagi, teman-teman cari bunga yang baru muncul, ya, tandan bunga, belum jadi tandan buah, tandan bunga yang baru muncul itu bisa juga teman-teman langsung dodos, langsung buang supaya tidak jadi buah. Kalau teman-teman malas untuk membuang buahnya, ya, jadi bisa juga itu teman-teman, ya, bisa teman-teman lakukan 1 bulan sekali lah, ya. Kalau 1 bulan sekali otomatis tidak terlalu memakan waktu, ya teman-teman. Itu jadi perawatan pertama adalah pruning, ya, pakai songko 3 teman-teman. Kemudian yang kedua, buang buah pasirnya sesering mungkin, ya. Maksudnya Bang Astin kalau ada waktu ya usahakan 1 bulan 1 kali, tapi lebih bagus seperti alur panen, ya, 2 minggu sekali itu teman-teman bisa panen, ya, supaya buahnya itu atau pohonnya itu bersih, ya teman-teman, kayak seperti ini, ya. Kasihan, ya teman-teman, bisa teman-teman lihat, ya, buahnya busuk-busuk, ya, di pohon. Nah, ini kalau sampai setinggi 1 meter buah ini nyusun, ya, buah ini berbuah terus pohon sawitnya, itu pasti akan mengotori pohonnya, kemudian akan merusak bunga yang keluar, ya. Otomatis teman-teman, sawit teman-teman akan bisa menjadi stres. Itu katanya para petani yang sudah berpengalaman. Kemudian perawatan yang ketiga, ya, tentunya kalau sudah seperti ini teman-teman sudah bisa melakukan penyemprotan merata. Penyemprotan merata maksudnya adalah rumputnya sudah bisa disemprot semuanya, walaupun teman-teman tidak meninggalkan rumput lagi, ya. Bisa teman-teman sudah bersihkan lahannya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah pemupukan. Pemupukan teman-teman sudah bisa pupuk setengah kilo, ya, 1 pohon sudah bisa setengah kilo 1 pohon, atau bahkan sama seperti dengan sawit yang sudah produksi. Karena kenapa Bang Astin bilang bisa? Karena para petani di sini kayak khususnya seperti yang ini, ya teman-teman, 1 hektar dia punya sawit sudah tinggi-tinggi seperti ini, kemudian 1 hektar lagi sawitnya masih kecil-kecil seperti ini. Ini takaran pupuknya antara yang sudah besar, ya, 1,5 kilo 1 pohon, ya, kemudian dengan yang kecil ini juga itu biasanya dia kasih sama, ya. Kenapa? Bang Astin pernah tanya kenapa, katanya supaya buahnya itu sama banyaknya katanya. Tapi setelah Bang Astin teliti, setelah Bang Astin lihat, karena Bang Astin yang panennya setiap 2 minggu sekali Bang Astin panen terus, itu memang betul, ya teman-teman, ya. Walaupun buahnya tidak sama besar dengan yang egrekan begini, cuman buah yang dia hasilkan itu, ya, sama banyaknya, ya teman-teman. Maksudnya buah yang dihasilkan oleh sawit yang masih kecil seperti ini itu sama banyaknya.
Cuman kembali lagi teman-teman, kalau kita pupuk sama dengan yang pohon sawit kita yang sudah produksi, dengan yang sudah bisa dijual buahnya, dengan sawit yang masih kecil-kecil seperti ini, itu akan rugi. Kenapa? Karena sawit yang masih kecil-kecil, yang masih buah pasir begini, buahnya belum bisa kita jual ya, sedangkan pupuknya banyak. Nah, itu lagi. Jadi alangkah lebih bagusnya ikuti aturan ya. Usahakan pupuk 1,5 kilo untuk satu pohon kalau yang masih buah pasir. Nah, kemudian cara memupuknya, jangan teman-teman langsung satu kali teman-teman pupuk 0,5 kilo, jangan. Minimal pupuk 250 gram, kemudian dalam selang beberapa hari lagi teman-teman, atau 2 hari lagi baru teman-teman pupuk lagi, atau setelah 2 minggu baru teman-teman pupuk lagi 250 gram dengan takaran pupuk. Mungkin pupuk yang pertama teman-teman ingin untuk menghijaukan daunnya, karena dia masih butuh penghijauan daun ya, supaya subur ya, makanya dia harus memakai pupuk yang untuk menyemburkan daun seperti urea. Kemudian 2 minggu lagi kalau teman-teman, karena dia sudah mulai produksi tapi buahnya belum bisa dijual, dan untuk memancing agar dia berproduksi terus bagus, makanya teman-teman bisa menggunakan pupuk untuk buah banyak ya, seperti KCL atau yang lain-lain, NPK ya, itu tergantung selera teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mungkin pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan mari bagi yang ingin bersedekah ya, jangan lupa like, bantu channelnya Bang Asdin dengan cara like. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting adalah apabila teman-teman ingin bersedekah, mari silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa teman-teman tekan juga tombol loncengnya, agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitahuan manakala Bang Asdin mengupload video terbaru. Jadi hanya itu ya teman-teman, sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.